Surat ada dua macam. Yang pertama disebut litera, yaitu surat yang membahas masalah-masalah yang ada untuk perorangan atau kelompok tertentu atau banyak kelompok. Dikirim dari suratnya. Ya. Kenapa ini penting? Karena supaya Anda bisa menghayati sebuah surat. Jadi jangan baca surat itu dianggap, kena saya kena. Kena apa? Gitu loh ya. Anda harus memahami itu. Litera. Surat yang dikirim. Gitu aja ya. Kirim siapa Pak? Ya kirim tujuannya siapa, kan macam-macam. Tapi yang pasti surat itu dikirim. Untuk kelompok atau untuk perorangan. Ya. Yang kedua ada surat yang disebut epistola. Semacam surat yang membahas masalah-masalah umum, namun tidak pernah dikirim. Tetapi kelak suatu saat jika sudah siap atau sesuai dengan schedule gitu ya, sesuai dengan jadwal, surat semacam ini akan disebarluaskan. Surat semacam ini adalah surat propaganda politik atau surat untuk menyebarkan sebuah ide-ide atau gagasan. Namanya epistola. Surat yang tidak dikirim. Jadi surat ini hanya menuliskan ide-ide penulis. Nanti suatu saat akan disebarkan. Ya, litera dan epistola. Perjanjian baru surat-suratnya kebanyakan ini. Surat Galatia, surat Roma, surat Timotius, ini litera. Tapi contohnya surat epistola, ini kitab Ibrani. Ini Ibrani. Ibrani itu gak jelas sebetulnya untuk siapa. Untuk orang Yahudi, betul, tetapi gak jelas siapa tujuannya. Orang Yahudi kan banyak dan tersebar di mana-mana. Sedangkan litera, ini jelas, surat kepada jemaat Roma, surat kepada jemaat Galatia. Ya, kalau Roma itu satu jemaat, kalau Galatia itu ada banyak jemaat. Jadi Galatia itu provinsi. Surat untuk jemaat Jawa Timur. Lah Jawa Timur mana? Ada Banyuwangi, ada Malang, gitu, macam-macam. Surat memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama ada disebut nama, gelar dan alamat ya, alamat yang dituju, ada salam. Lalu kedua ada isi surat, inti surat gitu ya. Lalu yang ketiga ada penutup yang mungkin saja berisi tanggal atau penulis surat atau salam dari rekan-rekan gitu ya. Ini ciri-ciri surat. Surat-surat para rasul adalah benar-benar surat ya. Jadi kita harus memahami bahwa surat-surat ini ada yang dituju. Ada tujuannya. Jelas bukan kita kecuali tertulis surat David. Salam dari Paulus untuk David yang hidup di tahun 2022 di Banyuwangi. Nah, itu baru untuk saya. Kalau tidak berarti bukan untuk saya. Loh, kalau Alkitab bukan untuk kita, apanya, Pak? Kita baca, kita mengerti kisahnya, kita mengerti maksudnya Paulus menulis surat untuk jemaat tersebut, dan kita ambil hikmatnya. Hikmatnya bisa kita kenakan. Tetapi pesan-pesan langsungnya enggak bisa. Tuh. Jadi jangan GR seperti yang dulu kita, Allahku sanggup gitu ya. Apa itu? Allahku sanggup memeliharaku, mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu surat untuk siapa? Bukan untuk kita loh. Jangan diperkatakan seperti itu. Yaitu sama dengan sama seperti cerita saya tadi. Saya tulis surat untuk istri saya, dibaca orang lain dan diperkatakan orang lain. Ya, aneh. Aneh dan lucu sebetulnya, tidak layak seperti itu gitu loh. Oke. Menulis surat saat itu bukan pekerjaan ringan. Ya. Alat-alat untuk menulis surat tidak secanggih sekarang.
tidak sebaik sekarang, gitu ya. Jika penulis surat itu terlatih, terbiasa menulis, maka dalam 1 jam bisa menulis 72 kata, itu 1 jam. 1 hari kemungkinan besar 1000 kata. Jika tulisan kitab Roma, ya kita prediksi gitu ya, tulisan kitab Roma itu ada 7.101 kata. Maka jika ditulis non-stop tanpa istirahat, maka Rasul Paulus nulis seminggu penuh tanpa istirahat. Jadi mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena Rasul Paulus masih kerja tenda, ya kan? Jadi pulang kerja baru dia nulis surat. Itu contoh ya. Kalau gitu surat Roma bisa selesai berapa lama? Bisa sebulan, bahkan berbulan-bulan. Kalau memang surat untuk jemaat Roma itu bukan satu surat utuh, gitu ya. Bisa saja bertahap kan, gitu. Jadi jangan gini, cara berpikir kita jangan naif-naif. Oh itu surat untuk kita Pak, ditulis buat kita Pak, langsung jadi, langsung selesai. Diinspirasi Roh Kudus bicara mendikte. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kita kalau membaca kitab, membaca surat Perjanjian Baru itu harus benar-benar kontekstual. Konteksnya apa saat itu? Kisahnya bagaimana? Kalau Anda tidak belajar sejarah, Anda memahami kitab atau surat-surat itu ngawur. Jelas ngawur. Langsung dipakai untuk saya gitu. Jelas ngawur. Rasul Paulus Bapak Ibu tidak akan pernah berpikir bahwa kita ada. Rasul Paulus berpikir, tidak lama lagi Tuhanku datang. Paham? Jadi jangan berpikir ini untuk kita, jangan GR. Ya, makanya terlalu ayatiyah itu berbahaya. Ini Pak, katanya ayat ini begini, kan kita harus begini. Belum tentu untuk kita loh. Jangan terlalu ayatiyah. Ayatiyah itu tidak alkitabiah. Gitu ya. Jadi kita harus ngerti firman itu yang mana. Gitu. Oke, ini tentang surat. Ya, Anda harus bisa memahami ini supaya Anda tahu membaca surat itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke pemikiran Paulus sekarang. Kita masuk ke teolog pertamanya, Paulus ya. Nanti dilanjut yang lain, gitu ya. Yakobus, ya, Petrus, Yohanes, nanti selanjutnya. Nanti kita bahas itu per teolog, per rasul, gitu ya. Jadi kalau kita bahas Galatia sekarang, minggu depan kita bahas 1-2 Tesalonika, lalu 1-2 Korintus, lalu Roma, lalu apa gitu. Terus sampai Paulus selesai, baru kita berpindah ke rasul yang lain. Supaya kita tahu pemikiran tiap-tiap rasul. Ini unik gitu ya. Tidak bertentangan, tapi berbeda loh. Jangan dianggap sama gitu ya. Pendeta zaman sekarang saja yang sering mencampur aduk pemikiran-pikiran mereka. Tidak ada masalah kalau masih satu konteks, sejalan, pesannya sama, warnanya sama masih bisa. Tetapi kalau tidak bisa. Apalagi mencampur perjanjian lama dengan perjanjian baru. Waduh, itu jauh. Ya, jauh. Pemikiran Paulus. Kekristenan berkembang di luar Yudea oleh misi para rasul, khususnya seorang Farisi fanatik yang bertobat, murid Gamaliel, cucunya Hilel, ya, yang bernama Paulus. Paulus ini lahir di Tarsus, bernama Saulus, ya, seorang Israel dari suku Benyamin. Paulus lahir dari orang tua terhormat warga negara Roma. Itulah sebabnya Paulus berwarga negara Roma. Ya. Meskipun Paulus mendapat pengalaman adikodrati, Paulus juga mengenal pengajaran para rasul yang telah beredar saat itu.
Kenapa Paulus menganiaya jemaat? Karena dia pasti tahu khotbahnya para rasul. Kalau dia tidak ngerti apa-apa, tidak mungkin dia menganiaya jemaat Kristen kan? Dia pasti mendengar khotbahnya Stefanus yang nggak cocok sama ideologinya. Dia pasti dengar khotbahnya Petrus yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Makanya dia menganiaya jemaat. Kalau tidak mendengar sama sekali tidak mungkin, gitu ya. Kalau tidak mendengar sama sekali dia tidak mungkin menganiaya jemaat. Sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya Paulus, dia mengerti Taurat. Tidak mungkin dia membunuh seseorang tanpa alasan. Pasti Paulus membunuh Stefanus, mengejar para rasul, orang Kristen yang lain, karena dia tahu persis, gitu ya. Orang-orang ini dia anggap menghujat Allah, gitu loh. Kalau tidak menghujat Allah, tidak mungkin dia main bunuh, itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Rasul Paulus tidak mengerti pengajaran para rasul. Pasti mengerti. Meskipun gitu ya, Injilnya atau teologinya tidak bergantung dari para rasul. Teologi Paulus gitu ya, bukan belajar dari para rasul. Paham ya? Seperti saya mendengar khotbahnya Pak Stephen Tong. Tetapi kan saya bukan muridnya. Saya belajar dari Pak Eras. Ngerti ya bedanya ya? Apakah saya tahu pengajaran Pak Stephen Tong? Tahu. Gitu ya. Tahu. Tetapi saya bukan muridnya. Paulus juga begitu. Paulus itu bukan muridnya Petrus. Paulus itu bukan muridnya Stefanus. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi yang punya pemahaman sendiri. Gitu ya. Meskipun dia mendengar khotbahnya Petrus, khotbahnya Stefanus, tapi dia tidak mengekor pemahamannya. Tidak ikut, nggak pernah belajar. Paulus mengatakan, aku terima dari Allah langsung pada waktu aku perjalanan ke Damsik. Nah, jadi Paulus adalah seorang teolog yang mandiri sebetulnya. Tidak tergantung 12 murid. Ya, dia belajar sendiri. Oke. Jelas sekali Paulus pernah mendengar kesaksian Stefanus dan para rasul seperti Petrus, meskipun tidak pernah belajar secara langsung. Begitu ya. Dalam perjalanan misinya, para rasul termasuk Paulus selalu didampingi 1 sampai 2 orang rekan perjalanan sebagai penolong, ya, atau sahabat sebagai sahabat. Jadi benar-benar ada yang menolong, ada juga sebagai sahabat, ada juga sebagai utusan, gitu ya. Ini umum bagi para rasul saat itu. Jadi para rasul tidak pernah berangkat sendiri. Ya. Seperti Rasul Yohanes kemarin kita bahas kan, dia pergi bersama salah satu dari 70 murid. Itu kan Paulus juga pergi. Biasanya sama Barnabas, sama Silas. Atau kalau enggak gitu ya sama Timotius, sama Titus. Ya, selalu didampingi. Paulus dari Arab ke Yerusalem bertemu Petrus dan Yakobus. Mereka bersepakat, bersekutu untuk mengabarkan Injil. Ini berarti pemahaman Paulus tentang Injil, ya, ini berarti pemahaman Paulus tentang Injil Kristus diakui oleh Petrus. Paham ya? Paulus tidak pernah belajar sama Petrus. Paulus belajar sendiri. Tetapi pada saat bertemu di Yerusalem, teologinya Paulus diakui oleh Petrus. Tidak ada perbedaan. Kita sewarna, meskipun mungkin sudut pandangnya berbeda. Ya. Kita baca aja coba. 2 Petrus 3 ayat 15. Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jelas ya. Jadi Petrus tahu tulisan-tulisan Paulus. Ya, Petrus tahu tulisan-tulisan Paulus dan dikatakan oleh Petrus itu hikmat dari Allah. Ya, diakui gitu.
Sejak peristiwa sidang Yerusalem, Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat yang dia rintis. Ya, dia tulis Galatia, Roma, segala macam ya. Dia tulis surat-surat itu, surat penggembalaan, ya, surat untuk menguatkan mereka yang ada di luar jangkauannya, gitu ya. Pasti karena ada masalah. Paulus mendengar, oh di Galatia ada masalah, gitu ya. Nanti kita bahas sebentar. Dia tulis surat untuk jemaat Galatia supaya kokoh. Surat-surat Paulus itu lebih dari 13 surat. Yang sebagian besar merupakan surat penggembalaan yang sangat teologis di Perjanjian Baru. Yang ada di Perjanjian Baru 13 surat. Sebetulnya lebih dari itu. Tetapi tidak ditemukan sampai sekarang. Ya, tetapi yang diakui dan dikanon itu 13 surat. 13 surat tersebut 7 surat bisa dipastikan tulisan Paulus. 1 Tesalonika, Galatia, 1-2 Korintus, Roma, Filipi, dan Filemon itu pasti tulisan Paulus. Sedangkan 6 sisanya diragukan. Bisa muridnya Paulus? Bisa. Bisa rekan sekerja Paulus? Bisa. Bisa pendengarnya Paulus? Bisa. Tapi bukan Paulus asli. Ya. Surat-surat Paulus. 1 Tes, Galatia, 1-2 Korintus, 4 Roma, 5 Filipi dan Filemon. Filipi 6 Filemon. Ada 7 ya. 1-2 Korintus saya jadikan 1 di nomor 3. Nah ini. Tapi 1-2 Korintus pasti tulisan Paulus. 1 Tesalonika tulisan Paulus. Yang kedua diragukan. Ya. Jadi teolog-teolog itu mentelaah, mengkritisi, menyelami itu sampai sebegitunya. Ya. Sastranya dilihat, ciri-cirinya apa segala macam. Ya. Bahkan sampai dengan teologianya. Ada surat-surat yang mengatakan Paulus itu sangat tidak membedakan baik Yahudi maupun Yunani, dia orang merdeka maupun budak, ya. Tetapi juga ada tulisan di suratnya yang terkesan membedakan pria dan wanita. Nah, ini diragukan. Ini diragukan ini tulisan Paulus karena Paulus tidak pernah membeda-bedakan. Nah, paham ya? Jadi dari situ tuh bisa kelihatan warna teologinya. Ya. Surat Ibrani atau kitab Ibrani hampir pasti bukan karya Paulus. Ada dugaan yang menulis itu Barnabas ya, atau Apolos, ada 2 itu. Barnabas maupun Apolos itu sama-sama orang Yahudi yang smart, ahli Taurat juga. Sebetulnya Barnabas, Silas, Apolos itu sebetulnya ya, itu masuk bisa disebut rasul juga, cuman kan tidak masuk rasul utama. Mereka teolog-teolog yang cerdas, gitu ya. Jadi jangan dipikir 12 murid, 70 murid itu bukan orang cerdas, itu orang bodoh semua. Tidak loh, itu orang cerdas semua. Orang terpelajar semua. Gitu ya. Apalagi golongan Yakobus. Ya, golongan Yakobus itu orang-orang Farisi yang percaya Yesus. Itu hafal Taurat semua itu. Fanatik-fanatik itu. Jadi jangan dipikir orang Kristen saat itu tidak belajar loh. Yang penting berdoa, Pak. Enggak ada yang kayak gitu. Semua belajar. Ya. Oke, sudah siap kita masuk surat Galatia.
Tadi itu gambaran umum pemikiran Paulus gitu ya. Ini belum masuk surat Galatia. Tadi itu pemikiran umumnya. Kan kita masih bahas itu, ya. Ini baru masuk Galatia. Nah, Galatia ini tolong gini. Kalau kita membahas surat Galatia, Anda fokus ini Galatia gitu. Anda jangan bingung nanti misalnya kelak kita akan baca 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus. Jangan dicampur aduk ya. Karena satu surat Galatia ya untuk Galatia saja gitu loh. Surat Galatia, penulisnya Paulus. Tanggal penulisan. Catatan waktu dan tempat surat Galatia itu kabur. Namun diyakini oleh gereja sebagai salah satu surat tertua selain 1 Tesalonika. Ya, tetapi kenapa saya pilih Galatia dulu? Karena tidak ada sambungannya 2 Tesalonika. Minggu depan kita bahas 1-2 Tesalonika. Ya. Kemungkinan surat Galatia ditujukan bagi jemaat yang tersebar di provinsi Galatia. Seperti yang saya katakan, Galatia itu sebuah provinsi. Luas. Jemaat yang mana? Nah itu tidak jelas. Bisa jadi surat untuk banyak kelompok. Jadi surat ini diedarkan. Gitu ya. Ditulis oleh Paulus tahun 50-an setelah sidang Yerusalem. Ini berarti jemaat Galatia adalah hasil penginjilan Paulus yang pertama. Ya, hasil penginjilan Paulus di 14 tahun pelayanan yang pertama. Setelah dari Arab, dia misi perjalanan keliling 14 tahun ya mungkin Galatia, jemaat Galatia adalah hasil dari kelilingan yang pertama. Ya. Dengan ditulisnya tahun 50-an atau 1 Tesalonika ditulis tahun kurang dari 50 gitu ya. Jadi kita harus memahami ini. Jika tulisan Paulus ditulis mulai kurang dari tahun 50 sampai dengan tahun 60-an atau 64 mungkin maksimal ya. Maka surat-surat para rasul yang lain bisa jadi terinspirasi atau terpengaruhi surat-surat Paulus. Contoh surat Markus. Markus itu pernah jadi muridnya Paulus sebelum jadi muridnya Petrus. Jadi tulisan Injil Markus bisa jadi ya ada pengaruh teologi Paulus. Itu. Jadi surat-surat ini saling melengkapi. Jadi surat Paulus ini saling apa? Jadi gini, surat Paulus ini sangat mempengaruhi. Kenapa begitu? Kenapa Paulus yang memulai? Karena dia yang punya kemampuan itu. Ini teolognya, S3-nya istilahnya. Kalau seperti Petrus nelayan, suratnya sederhana dan tidak mungkin canggih-canggih. Dia belajar dari Yesus, betul, tetapi pasti tidak semendalam, sekritis, istilahnya secanggih Paulus cara berpikirnya, gitu. Paham ya? Jangan heran kalau Tuhan tuh menjamah Paulus secara dikodrati. Memang orang ini diperlukan. Memang orang ini diperlukan. Kalau Paulus tidak nulis 13 surat itu, atau minimal 7 surat ini, bisa jadi warna kekristenan beda. Yang pasti ke-Yahudi-Yahudian, itu pasti itu. Karena salah satu yang menentang orang Kristen jadi Yahudi itu itu Paulus. Petrus aja ditegur sama Paulus karena kamu munafik. Kamu katanya sepakat bahwa orang Kristen tidak perlu jadi Yahudi. Lah kenapa kamu makan sama orang kafir, orang-orang Kristen sekarang kamu takut? Petrus aja ditegur sama Paulus. Ya. Ya Petrus ngerti dia salah ya sudah diem, enggak bantah-bantah gitu ya. Oke. Nah. Ya Petrus diem, ditegur Paulus ya enggak berbantah-bantah gitu maksudnya. Tapi Paulus yang ngerti firman.
yang sudah yakin dengan kesepakatan Yerusalem bahwa orang percaya tidak perlu jadi Yahudi. Ya dia kencang sama itu. Paulus itu orang kencang. Kalau Petrus kan goyah orangnya gitu loh. Kelihatan orang Yahudi dari golongan Yakobus, dia takut sudah. Gitu. Takut sudah menjauh dari kelompok orang-orang kafir, orang-orang Yunani yang percaya Yesus, menjauh. Kok makan bersama? Kan orang Yahudi tidak boleh makan bersama dengan orang non-Yahudi. Takut Pak Petrus, ditegur sama Paulus. Ya, jadi Paulus ini kencang, teologianya kokoh, gitu ya, karena dia tahu, dia memahami Taurat dengan pasti, gitu ya. Latar belakang, Paulus telah membangun gereja atau jemaat di sejumlah kota dalam provinsi Galatia di Asia Kecil. Ini adalah satu-satunya surat perjanjian baru yang ditujukan pada sekelompok gereja. Ya, sekelompok atau kelompok-kelompok gereja. Galatia 1 ayat 2. Galatia 1 ayat 2, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kepada jemaat-jemaat di Galatia. Berarti ada banyak jemaat, gitu ya. Surat ini ditulis kepada jemaat Galatia setelah peristiwa sidang Yerusalem. Karena dengan jelas di dalam surat ini ya, Paulus menyerang kelompok Yahudi yang percaya Yesus, tetapi keluar dari kesepakatan sidang Yerusalem. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 7, silakan. Galatia 1 ayat 6 dan 7, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Hanya ada satu Injil. Kamu kok gampang digoyahkan sama Injil lain? Injil lain yang dimaksud di situ adalah Taurat, gitu loh ya, keyakinan Yahudi. Itu bukan Injil, itu Taurat. Injil hanya satu, dari Kristus, itu maksudnya. Orang-orang ini disebut saudara palsu. Orang-orang ini kelihatannya merongrong jemaat Galatia sehingga bingung dan berbalik kembali kepada tradisi Yahudi. Pasal 2 ayat 4, coba dibaca. Galatia 2 ayat yang keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, jelas? Ya. Tema utama surat Galatia, Injil yang benar melawan Injil yang palsu. Jadi setelah awalnya percaya bahwa kabar baik Yesus Kristus adalah sebuah anugerah dari Tuhan, banyak orang Galatia yang berbalik kepada ajaran hukum Yahudi lagi. Yang menyatakan orang Kristen harus mengikuti hukum perjanjian lama. Paulus tidak setuju. Paulus menulis surat ini untuk memanggil mereka kembali kepada anugerah Kristus. Ya, jadi surat Galatia untuk itu. Gitu ya. Paulus dalam surat Galatia ini menjelaskan tentang kekristenan yang tidak tergantung pada hukum atau Torah. Torah itu hukum. Ya. Kekristenan tidak tergantung pada hukum Yahudi yang legalisme. Paulus melawan saudara-saudara palsu dari kalangan Yakobus. Jadi saudara-saudara palsu itu orang-orang Yahudi dari golongan Yakobus. Kalau Anda, oh Pak, Yakobus kan saudara Yesus. Lah iya. Dulu Yakobus saudara Yesus ini kan tidak percaya sama Yesus. Lalu kemudian setelah kebangkitan, tampaknya Yakobus percaya.
Nah, mungkin rekan-rekan Yakobus atau pengikut-pengikut Yakobus percaya juga sama Yesus. Tetapi karena mereka tidak punya kedalaman pemahaman ajaran Tuhan, mereka berpikir seolah-olah menjadi Kristen harus jadi Yahudi. Gitu. Makanya di surat Yakobus perbuatan itu ditekankan, sangat ditekankan. Itu perbuatan itu maksudnya perbuatan Taurat. Sebetulnya. Ya, sebetulnya seperti itu. Cuma nanti kita bahas di Yakobus. Ya, Pak kok tahu itu kalangan Yakobus? Kita baca Galatia 2 ayat 12. Galatia 2 ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi Petrus itu takut sama golongan Yakobus. Saudara-saudara palsu yang memaksakan kehendak sendiri bahwa orang Kristen harus sunat, orang Kristen harus mengikuti hukum dan tradisi Yahudi, itu golongan Yakobus. Golongan Yakobus itu orang-orang Farisi yang percaya Yesus gitu loh. Tetapi karena kedalaman teologianya gitu ya, tidak mendalam, ya mereka memaksakan kehendak mereka. Paulus sangat bertentangan dengan orang-orang seperti ini. Ya, jadi kalau Anda ke Israel sekarang kelihatan ada orang Yahudi ikut hari Sabat, ya, ikut hari Sabat, tidak makan babi, gitu ya, tapi percaya Yesus. Itu sebetulnya lahir dari golongan ini, gitu ya. Yudaisme mesianik, nah, itu namanya. Tapi kalau Kristen tidak, Kristen itu lahir di luar Yahudi, di luar Yudea. Percaya Yesus tanpa mengikuti tradisi Yahudi. Itu Kristen. Ya, jadi Anda harus tahu ini. Jadi Anda jangan dibingungkan. Oh, enggak boleh. Di Israel loh, orang Kristen enggak makan babi, ikut hari Sabat. Anda harus tahu, itu bukan Kristen. Itu Yudaisme mesianik. Ya, berbeda Pak, Bu. Rootnya berbeda. Kalau mau detail ya, seperti itu. Paulus melawan saudara-saudara palsu dari golongan Yakobus. Dengan demikian, seorang Kristen adalah seorang merdeka. Tidak terikat hukum. Tidak terikat hukum. Siapapun orangnya ya bisa menjadi seorang percaya. Seorang merdeka adalah seorang yang bertindak berdasarkan kehendak bebasnya. Seseorang yang nuraninya telah diterangi oleh ajaran Kristus. Bukan karena bertindak karena belenggu hukum yang disebut budak. Ngerti ya? Orang Kristen itu orang merdeka, tidak terikat hukum. Orang yang terikat hukum itu budak, diperbudak oleh hukum. Harus begini, harus begitu, taat sama hukum. Itu budak. Kalau orang merdeka, aku bebas memilih apa saja, tetapi aku memilih yang baik, memilih sesuai kehendak Tuhan, memilih taat kepada Bapa. Ini orang merdeka. Beda ya. Anda tidak membunuh seseorang karena Anda mengasihi orang itu pilihan bebas Anda. Anda disakiti, Anda diludahi, tapi Anda tidak membalas. Itu orang merdeka. Ya. Tetapi kalau Anda tidak membunuh seseorang karena aku takut dihukum di penjara, itu budak. Itu orang yang dibelenggu. Bertindak karena takut dihukum. Paham dasarnya ya? Aku diludahi. Aku iso ngampleng wong iku iso, tapi aku nggak mau. Itu orang merdeka yang memilih bertindak berdasarkan nurani, bukan hukum. Aku iso ngampleng wong iku, tapi aku nggak wani. Nah, nanti KDRT, nanti dipikir penyerangan, nanti aku masuk penjara. Itu orang hukum. Orang hukum, terbelenggu hukum, itu budak seperti itu. Ngerti ya, mulai ngerti bebas ya, mulai ngerti bedanya ya antara orang merdeka dan budak.
Jadi Buddha itu hanya sekedar tuduh, hanya sekedar berbuat tanpa mengerti makna, hanya ditakut-takuti. Gitu ya, hanya ditakut-takuti. Tetapi orang merdeka, orang bebas, itu dia bertindak karena dia punya pengertian, dia punya kasih, dia memilih untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena aku mengasihi kamu, bukan karena aku takut hukum. Beda ya. Itu tekanan Paulus, itu teologi Paulus. Namun Paulus selain bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang percaya, yang istilahnya berkeras untuk menjadikan orang Kristen orang Yahudi, Paulus juga berjuang melawan mistisme dari golongan Gnostis. Jadi di satu sisi Paulus itu berjuang melawan legalisme Yahudi, di satu sisi Paulus itu berjuang melawan mistisme golongan Gnosis. Golongan Gnosis ini golongan mistis. Punya upacara-upacara tertentu, ritual-ritual tertentu. Dengan ritual itu seolah-olah dia berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu lawannya Paulus dalam sisi yang lain. Ya, di sisi yang lain. Jadi ada dua lawannya Paulus. Rasul Paulus ya menjelaskan di surat Galatia ini, seseorang percaya Yesus adalah seseorang yang menghidupi ajaran Yesus. Beriman dalam arti memahami dan melakukan seperti teladan Yesus. Itu orang percaya. Hukum atau Torah mengarahkan perbuatan seseorang secara legal tanpa memahami esensinya. Sedangkan Injil berangkat dari kasih. Berangkat dari kasih yang adalah esensi ilahi dan keteladanan Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 5, silakan. Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jelas ya. Di kitab Galatia dikatakan oleh Paulus, Abraham percaya dan bertindak dalam ketaatan berdasarkan perintah Allah sebelum ada hukum, sebelum ada Torah. Ya, Paulus mengatakan Abraham keluar Ur, menyerahkan anaknya. Ini kan semua perintah Tuhan sebelum ada Torah. Itulah iman. Ya, jadi iman itu ketaatan kepada Allah secara langsung, bukan taat hukum. Ya, taat kepada Allah. Demikian pula Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman. Kalau Abraham sebelum ada Taurat sudah dibenarkan karena taat, maka orang non-Yahudi yang bukan Yahudi gitu ya, dibenarkan oleh iman. Karena apa? Mereka juga tidak punya Taurat. Tidak ada masalah. Jadi jangan mempermasalahkan orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat. Mereka dikatakan juga orang beriman. Sama seperti Abraham. Abraham taat kepada Allah sebelum ada Taurat. Itu loh maksudnya. Jadi memang orang Kristen tidak harus tunduk sama Taurat. Kenapa? Kasih karunia. Kita dididik langsung oleh Allah. Allah mendidik Abraham tanpa hukum. Allah juga mendidik non-Yahudi tanpa hukum. Langsung hatinya yang main. Ya, harus jelas. Galatia 3 ayat 8 kita baca aja. Galatia 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jelas? Ayat ini baru ngerti sekarang? Bolak-balik kita baca. Orang non-Yahudi juga diberkati Tuhan.
Karena Abraham segala bangsa diberkati, itu maksudnya. Enggak perlu torat-toratan, kamu bisa dapat berkat Abraham juga kalau taat. Apa maksudnya tuh Injil? Mau percaya Injil, mau taat sama kabar Kristus, kamu anak Allah. Seperti Abraham orang percaya, kamu juga orang percaya. Enggak perlu hukum. Hukum itu perjanjian eksklusif untuk bangsa Israel. Paulus tahu persis itu. Paham maksudnya ya? Dan jangan dipikir orang non-Yahudi tidak punya hukum. Punya hukumnya yang lain. Masing-masing wilayah, masing-masing negara kan punya hukum. Jangan dipikir di luar Yahudi jahat-jahat pol. Itu enggak juga gitu loh. Di luar Yahudi gitu ya, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu juga punya hukum yang baik, yang tertib gitu loh. Meskipun tidak sesempurna atau tidak sebaik Torah gitu ya. Nanti kita buktikan. Kata membenarkan, ya, ini kan yang menjadi teologi sebelah tetangga ini ya. Kata membenarkan 15 kali muncul dalam kitab Roma, 8 kali muncul di kitab Galatia, 2 kali di 1 Korintus. Membenarkan artinya bukan hanya dianggap benar sebetulnya, tetapi arti biblikanya adalah meluruskan yang melenceng. Membenarkan itu meluruskan yang melenceng, memperbaiki atau membetulkan, atau mengizinkan, atau meloloskan, atau memperbenar, itu membenarkan. Sekarang saya tanya gini, membenarkan menganggap benar, atau membenarkan atau bisa juga berarti meloloskan, gitu kan? Membenarkan berarti dianggap benar, dianggap lolos. Sekarang saya tanya, kalau seseorang tidak ikut ujian, bisa enggak dia lolos? Enggak bisa. Jadi dianggap benar itu jangan berpikir orang berdosa ujuk-ujuk karena penebusan Tuhan langsung dianggap baik. Enggak ada yang seperti itu. Kamu juga harus berjuang seperti Kristus berjuang. Kalau kamu perjuanganmu itu tidak mencapai nilai yang baik, okelah Tuhan melihat kamu sudah berjuang, kemampuanmu segitu, tak loloskan wis, gitu loh. Tetapi ikut berjuang. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi kalau datang ujian aja enggak, ngambil soal tidak, absen tidak, dia tidur di rumah, bisa orang ini diloloskan? Enggak bisa. Tetapi kalau dia datang, gitu ya, dia datang ke sekolah, dia nomor absen, dia masuk sekolah, dia ikut ujian, nilainya 5,5. Sebetulnya enggak lulus kan? Betul. Tetapi guru tahu, satu orang ini sebetulnya rajin. Kenapa dapat nilai segini ya? Dia sudah maksimal, tetapi kok masih dapat nilai segini ya? Mungkin sekolah juga berpikir, kalau ini enggak lulus, malu sekolah. Sekolah harus lulus 100%. Kan gitu ya? Didongkrak, ayo lulus wis. Itu loh dibenarkan. Tetap ada usaha masuk sekolah untuk ikut ujian. Itu dibenarkan. Jadi jangan berpikir orang berdosa, Tuhan Yesus sudah mati. Karena Yesus mati, Yesus dimuliakan, saya ikut dimuliakan tanpa berjuang. Itu pikiran dari mana? Paham ya? Arti biblikanya tidak pernah seperti itu. Salah dianggap benar, tidak ada. Berjuang dulu. Nilaimu tidak memadai, ya wis tak loloskan. Istilahnya begitu. Tapi kalau tidak berjuang sama sekali, mana bisa lulus? Ya, belajar itu seperti itu. Kadang-kadang dapat hal-hal kayak begini itu gemes gitu. Kenapa yang itu nggak ngerti ya gitu loh. Orang berdosa ini misalnya bentuknya begini. Ini orang berdosa. Yesus ini begini. Dari ini langsung begini. Kamu yang jelek ini dibenarkan karena Yesus mati di kayu salib. Tak anggap kamu itu seperti ini wes. Ngerti maksudnya? Tak anggap kamu yang jelek ini, tak anggap seperti Yesus wes bulet.
Kalau seperti ini berarti Allah itu licik toh, picik toh, nggak adil toh. Mana bisa orang jelek jadi dinilai baik itu hanya karena Yesus yang mati di kayu salib. Sedangkan dia tetap jelek dan tidak mau berubah, tetap jelek hanya karena Yesus mati, dia nunut ke surga. Nunut dianggap baik. Mungkin nggak Allah yang adil itu begitu? Nggak mungkin. Ini kan tidak sama persis, tidak sama dengan. Kecuali kalau begini, ini orang berdosa, dia berusaha benar, gitu ya. Dia berusaha benar, tapi menceng. Ngerti maksudnya ya? Ini elips loh, kan enggak bundet. Ini anggap aja bulat, gitu ya. Ini elips. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Orang berdosa ini sudah berjuang seperti Kristus, elips. Enggak bulat persis, enggak sama persis, tapi elips, mirip-mirip. Ini bisa dibenarkan, ini gini. Betul? Ngerti maksudnya ya? Tiap orang perjuangannya maksimalnya kan berbeda. Di situ kita dinilai, kamu berjuang enggak seperti Tuhan Yesus. Oh, ada kemiripan. Ya kamu layak dimuliakan. Kamu sama seperti Kristus, dianggap sama seperti Kristus. Paham maksudnya? Yesus taat, kamu taat. Yesus menderita, kamu menderita. Tak anggap sama, itu tak benarkan. Berarti kamu masuk dalam persekutuan dengan Kristus yang tersalib ini. Yesus baik, kamu enggak baik. Yesus taat, kamu enggak taat. Yesus sederhana, kamu sok kaya raya, flexing, dan lain-lain. Mana bisa dibenarkan orang kayak gini? Kalau orang kayak gini dibenarkan hanya karena KTP Kristen, percaya Yesus tanpa berbuat yang sama, lah Allah itu Allah adilnya di mana kalau seperti itu? Paham ya maksudnya ya? Oke. Ayo direnungkan. Dalam kitab suci atau dalam kitab suci atau lebih tepatnya dalam kebudayaan Yahudi, kata membenarkan itu dihubungkan dengan tindakan manusia. Jadi tidak bisa hanya dikaitkan dengan istilah dari dunia pengadilan saja. Mentang-mentang teolognya seorang sarjana hukum, kata membenarkan dianggap benar. Tidak bisa. Itu teolog tahun abad 15-an. Ini definisi membenarkan, ini tradisi Yahudi sudah punya premis 2000 tahun yang lalu. Ngerti maksudnya ya? Nggak bisa ditarik seenaknya pakai bahasa hukum. Nggak bisa, harus pakai bahasa saat itu. Seperti kata iman, orang sekarang berpikir iman itu percaya saja. Tidak. Iman secara biblika dipahami percaya yang disertai ketaatan, bertindak benar, dalam ketekunan dan kesetiaan. Itu loh iman. Biblikanya begitu. Bukan cuma percaya saja seperti di kamus. Ya. Sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa membenarkan sama dengan dinyatakan benar, tetapi dibuat benar atau diperbaiki, itu yang benar. Jadi membenarkan itu dibuat benar atau diperbaiki sebetulnya. Dari pemahaman ini maka percaya Yesus berarti diperbaiki menjadi seperti Kristus. Cocok. Kalau cuma dianggap benar padahal tidak, Yesus bentuknya bulat, sedangkan kamu kotak, lalu dianggap benar, yang mana yang seperti Kristus? Kan beda. Tidak bisa seorang dikatakan seperti Kristus, kalau Kristus bulat, kamu kotak. Ngerti ya maksudnya ya? Kamu dibenarkan. Karena kamu berjuang seperti Kristus. Kristus bulat, kamu berusaha bulat. Meskipun nggak bulat-bulat persis. Ada penyoknya sedikit. Oke lah. Tetapi kamu ada perjuangan yang sama. Itu dibenarkan.
Oke? Ini Paulus loh yang ngomong. Hukum atau Taurat adalah cara awal Allah untuk mentertibkan masyarakat Israel. Sebab banyak yang belum mengerti atau layak berurusan dengan Tuhan secara langsung. Setelah manusia belajar ketetapannya, maka sudah waktunya manusia berjalan bersama Allah langsung. Inilah iman. Dalam konteks Yahudi, gitu ya, hukum ini mengawali sebelum iman datang. Setelah iman datang, hukum ini tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena manusia taat kepada Allah melalui nuraninya, bukan hukum. Makanya tidak ada orang dibenarkan oleh hukum. Tidak ada orang dibenarkan atau jadi benar karena hukum. Karena hukum itu hanya begini, harus begitu, kalau tidak begini dihukum. Kalau nurani menjadi benar, to be. Kalau hukum hanya to do. Ya. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Silahkan. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, hukum adalah penuntun sampai manusia bisa memahami iman, sampai bisa memahami ketaatan kepada Allah secara pribadi. Ya, penuntun saja. Kalau orang sudah bisa jalan, enggak perlu tetak, gitu ya. Tahu ya tetak ya, bahasa Jawa tetak itu kan digandeng diton sama mamanya atau sama pembantu. Kalau sudah bisa jalan, apa perlu ditetak terus? Kan enggak. Orang sudah punya kesadaran diri. Makanya orang kalau enggak punya kesadaran diri, jangan nyebut dirinya Kristen. Kalau Anda cuma takut Taurat, takut hukum, Anda belum Kristen loh. Kristen itu bergerak berdasarkan nurani yang baik, nurani yang murni. Itu Kristen. Bagi orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat, tidak perlu jadi Yahudi dengan segala tradisi hukumnya. Mereka orang non-Yahudi yang percaya Yesus, langsung diajar, dituntun oleh firman Tuhan atau Injil yang adalah kesempurnaan Taurat. Nurani mereka dibentuk, bukan hukum dan tradisinya yang dibentuk. Ya. Tetapi apa? Nuraninya yang dibentuk Tuhan. Tidak perlu hukum sudah. Karena mereka bukan orang Israel juga. Mereka punya hukum sendiri, punya tradisi sendiri. Makanya kekristenan itu melampaui tradisi. Bukan anti tradisi ya. Bukan anti tradisi. Melampaui tradisi. Kalau kamu orang Cina tidak perlu bertradisi Yahudi. Ya tetaplah dengan tradisi Yahudimu. Orang Jawa tidak perlu jadi Yahudi. Tetaplah dengan tradisi Jawamu. Yang penting kamu percaya Tuhan. Esensi kebenarannya sama. Gitu. Kekristenan itu sebetulnya. Memang kalau ada tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus hentikan. Betul gitu loh ya. Tetapi kalau tidak bertentangan tidak ada masalah. Silahkan terus. Ya. Mungkin di adat Jawa ada tumpengan gitu ya. Tidak apa-apa tuh kok cuma makan-makan. Gitu. Ya, apalagi ulang tahun, asik gitu. Oleh karena beriman pada Kristus berarti mengenakan hidup kasih Kristus, maka kita orang percaya disebut anak-anak Allah. Hal ini tidak dibatasi kebangsaan Yunani maupun Yahudi, keturunan atau wilayah.
bahkan merdeka atau budak. Sebab kekristenan berbicara sikap hati atau pola pikir. Kekristenan tidak dibatasi hukum atau Torah. Ya, kekristenan tidak dibatasi hukum atau Torah. Ajaran kasih Kristus atau sikap hidup penuh kasih seperti Kristus tidak bertentangan dengan hukum apapun. Kalau kita punya kasih, itu tidak mungkin bertentangan dengan hukum apapun. Anda menghormati orang tua, Anda memberi sedekah pada orang miskin, Anda mengampuni sesama Anda tidak membalas kejahatan tetangga Anda. Semua itu kan tidak melanggar hukum kan? Anda tinggal dimanapun, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di pedalaman Tibet sana. Tidak ada yang namanya kasih bertentangan dengan hukum bangsa-bangsa ini. Itu maksudnya. Kita baca yuk, Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Galatia 5 ayat 16 sampai 23, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas? Kalau Anda tuh lemah lembut, penguasaan diri, dan lain-lain yang disebut buah roh tadi itu, apakah ada hukum yang dilanggar? Tidak ada. Jadi Kristen tidak perlu jadi Yahudi. Seolah-olah tunduk sama Taurat, nggak perlu. Karena orang Kristen pasti sudah lulus hukum Taurat. Dengan jadi orang Kristen yang lemah lembut dan segala macam, dia tidak mungkin menyakiti sesamanya. Batiniahnya sudah beres. Itu loh maksudnya. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Jadi tidak perlu jadi Yahudi. Untuk orang Kristen tidak perlu jadi Yahudi untuk percaya Yesus. Dengan percaya Yesus, Tauratmu itu selesai sudah. Apalagi yang tradisi-tradisi gitu ya, yang kebiasaan-kebiasaan, yang tahayul-tahayul kan masih banyak di Taurat. Itu tidak perlu lagi. Gitu. Bandingkan sekarang dengan Roma 3 ayat 31. Ini sama-sama pemikiran Paulus. Kalau sama-sama pikiran Paulus pasti sama, gitu ya. Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, orang yang sabar, tidak mengingini harta orang lain, tidak mengingini milik sesamanya, istri sesamanya, tidak cabul berarti kan? Itu meneguhkan hukum, tidak melanggar hukum. Kenapa harus ngotot jadi Yahudi dulu? Itu loh maksudnya. Jadi surat Galatia itu isinya itu. Ya. Orang Kristen adalah orang merdeka, tidak terikat hukum atau Torah. Ini bukan berarti menjadi pelanggar hukum, tidak sama sekali. Orang Kristen itu harus punya buah roh. Ya. Orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Tidak ada lagi penghukuman atas kita. Tetapi bukan berarti boleh melanggar hukum. Namun sebaliknya, orang percaya sudah seharusnya hidup dalam ketaatan karena kasih. Galatia 5 ayat 1.
Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu Taurat. Jangan lagi dibelenggu harus begini, harus begitu. Kalau enggak begini, begitu, dibegitukan. Jangan percaya begitu-begitu. Enggak dibelenggu sama itu. Gitu ya. Orang Kristen itu orang merdeka. Yang memilih baik atau benar berdasarkan nuraninya yang punya kasih itu. Seorang percaya seharusnya hidup baik dan benar berdasarkan kasih kepada Kristus dan kepada sesama. Bukan karena dibelenggu hukum, takut hukum, tunduk sama hukum. Bukan. Tetapi kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Otomatis kalau kamu punya kasih kepada sesama dan kepada Allah, tidak ada hukum yang dilanggar. Lah kenapa harus jadi Yahudi? Itu loh maksudnya. Galatia 5 ayat 14. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selesai. Galatia itu suratnya itu. Penjelasan Paulus kenapa orang Kristen tidak perlu jadi Yahudi. Karena dengan kita percaya Yesus, menerima ajaran Yesus, menghidupi keteladanannya, itu hukum Taurat sudah lewat. Tidak dibenturkan. Tapi meneguhkan hukum. Itu ya. Karena apa yang kita lakukan itu mengalir dari dalam ke luar. Bukan dari luar yang hanya tampak baik. Aku tidak mengingini istrimu. Memang tidak merebut istri tetangganya, tetapi di dalam pikirannya masih arep-arep, ngintip-ngintip. Asik ya, ayu ya, kepingin. Berzina kan sudah. Tetapi kalau orang percaya Yesus, mengikuti ajaran Yesus, melihat mengingini saja berdosa, berarti kan kita berusaha tidak muncul itu dalam benak kita. Otomatis beres sama tetangga, tidak ada masalah. Kita tidak mungkin melanggar, jangan mengingini istri tetanggamu, kan gitu. Cara berpikirnya begini, gitu loh. Makanya orang Kristen itu ayo fokus ke perjanjian baru. Itu sudah sempurna. Enggak usah balik-balik ke perjanjian lama. Ya. Itu untuk budak yang enggak bisa benar. Kita ini bangsa merdeka, orang merdeka. Ayo kita gunakan kemerdekaan kita sebaik-baiknya. Itu maksudnya Tuhan. Kekristenan itu kemerdekaan untuk bertindak benar sesuai nurani. Amin. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri sampai di sini.